Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'an faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka disebabkan rahmat Allah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkan ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan. Kemudian apabila kamu membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah menyukai orang yang bertawakal. Shadaqallahul adzim. Para ibu, para bapak, dari ayat ini dapat dipaham bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipuji oleh Allah karena memiliki sifat yang santun, lemah lembut, sabar terhadap anak buahnya. Kemudian beliau juga suka memaafkan kesalahan sahabat-sahabatnya. Kemudian kalau ada masalah yang sifatnya keduniaan, maka Rasulullah mengajak bermusyawarah. Inilah sifat Rasulullah SAW sebagai pemimpin bagi umat Islam. Para ibu, para bapak, ayat ini menunjukkan sifat demikian. Ini bukan hanya sekedar teori, tapi bisa kita lihat dalam keseharian. Kita lihat di dalam sejarah beliau bagaimana. Ketika perang Uhud, bayangkan, umat Islam jumlahnya cuma 1000, sedangkan orang kafir jumlahnya 3000. Suasananya benar-benar mencekam. Dan yang paling menjengkelkan, ada beberapa orang yang ditugaskan menjaga di atas bukit justru turun berebut harta. Inilah yang membuat jengkelnya Nabi dan terjadinya kekacauan pada waktu itu. Tapi bagaimana sikap beliau? Beliau masih membiarkan, memberikan ampunan maaf bagi mereka. Ya, inilah kehebatan Rasulullah sebagai pemimpin, tidak mudah gegabah menindak kepada anak buahnya, tapi justru diberikan peluang untuk taubat, diberikan peluang untuk dimaafkan. Kemudian para bapak, Rasulullah itu kalau menghadapi masalah yang sifatnya keduniaan, misalnya masalah strategi perang, bagaimana mengatur kesejahteraan umatnya, itu dilakukan dengan musyawarah. Tidak lantas mentang-mentang aku pemimpinmu kau nuruto mari. Tidak. Tapi mengajak mereka untuk bermusyawarah. Bahkan di dalam musyawarah itu beliau sering diprotes oleh anak buahnya. Beliau menerima dengan senang hati. Contoh,
ketika beliau meletakkan pasukan di saat peperangan, itu dirasa kurang tepat. Maka ada sahabatnya bertanya, "Ya Rasulullah, maaf, jenengan menempatkan kami di sini ini dasarnya wahyu apa pendapat jenengan sendiri?" "Oh, pendapat saya." "Ada apa?" "Maaf, kalau hemat saya di tempat ini berbahaya." "Mengapa?" "Karena tempat ini tidak ada air. Kalau kita diserbu, selesai sudah. Menurut hemat saya, kita sebaiknya di sana, di atas sana. Di sana lebih tinggi sehingga bisa melihat kalau ada musuh datang. Dan di sana banyak air sehingga kita tidak kekurangan." Nabi dengan tersenyum memberikan acungan jempol. "Bagus pemikiranmu. Saya salah, kamu benar." Inilah Rasulullah. Begitu ada protes dari anak buahnya, tidak lantas mentang-mentang ditolak, tidak. Tapi justru diberikan aplaus. "Bagus kamu, saya salah." Inilah pemimpin yang baik. Kemudian para bapak, orang dibuat tercengang ketika ada perdamaian dengan orang kafir, namanya perdamaian Hudaibiyah. Ya, kita mungkin pernah membaca. Pada saat itu Rasulullah beserta kaumnya mau ke Makkah melaksanakan umroh. Di tengah jalan dihadang oleh orang-orang kafir. Tidak bisa masuk Makkah. "Mau apa kamu ke sini?" "Maaf, kami hanya ingin melakukan umroh saja. Tidak ada niat apa." "Tidak bisa." Maka diadakanlah perundingan. Sudah, kita adakan perundingan dulu. Nah, maka Rasulullah memanggil Ali bin Abi Thalib sebagai juru tulisnya. "Ali, tulis kalimat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim." Orang kafir menolak. "Loh, tidak bisa. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak kenal Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa itu? Ganti. Bismika Allahumma. Jangan Bismillahirrahmanirrahim." Waktu itu Umar sama Ali itu ngotot. Tidak bisa. Nabi dengan rendah hati, "Sudahlah, biar Ali, Umar, sudahlah, kita ngalah. Kita tulis Bismika Allahumma." Ya wes. Kemudian dilanjutkan. Dengan ini Muhammad Rasulullah menerima ajakan berunding. Mereka menolak lagi. "Jangan ditulis Muhammad Rasulullah. Justru kami ini tidak percaya kalau engkau itu Rasulullah. Jangan ditulis begitu." Lah terus ya apa? Ganti. Tulis Muhammad bin Abdillah. Ya wis, Ali, Umar tulis Muhammad bin Abdillah. Waktu itu Ali dan Umar itu kerekut-kerekutin. Ya ini dah oleh, ini dah oleh. Ya wis, kita ngalah. Rasulullah ngalah, ditulis Muhammad bin Abdullah. Kemudian diputuskan waktu itu bahwa tawaf atau umroh ditunda tahun depan. Loh, ngamuk kabeh orang-orang itu. Kita datang ke sini mau umroh, sudahlah. Namanya perjanjian itu ya saling mengalah. Biar kita ngalah tahun depan. Nabi masih bersabar seperti itu. Kemudian berikutnya nomor 4 dan nomor 5. Ini yang kelihatan karepe dhewe orang kafir itu. Apa isinya? Kalau ada orang Mekah ya ke Madinah, entah itu mengikuti Rasul hijrah, entah ada kehendak sendiri, pokoknya ke Madinah harus dikembalikan ke Mekah. Duh, ya apa ya? Harus dikembalikan ke Mekah. Tapi sebaliknya kalau ada orang Madinah ke Mekah tidak boleh kembali. Lah kelihatannya karepe dhewe ya. Tapi Nabi penuh wawasan ke depan, cerdas beliau. Ya wis terima ndak apa-apa. Ternyata apa para ibu para bapak, manfaatnya besar sekali.
Orang yang dari Mekah kemudian ke Madinah didorong oleh rasa keimanan. Walaupun dia dikembalikan ke Mekah tetap iman. Justru setelah di Mekah dia cerita Madinah hebat rek dak kepengin konron. Sehingga banyak orang tertarik, umbal-umbal jare wong Gresik. Ke Madinah, suruh balik, balik aku wong Mekah aku balik ke Mekah cerita hebat Madinah. Dak kepengin konron. Yang lain ngikuti sehingga tambah banyak orang yang masuk Islam. Inilah hikmah di balik perjanjian itu. Nah, adapun orang Madinah yang ke Mekah enggak usah dikembalikan. Apa? Orang Madinah lari ke Mekah jelas itu munafik. Jelas keislamannya masih dipertanyakan. Nah, inilah para ibu, para bapak, betapa kehebatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelihatannya ngalah di dalam perjanjian, tapi punya gagasan wawasan yang jauh ke depan. Ya, beliau itu amat cerdas. Jadi kesimpulannya, para ibu, para bapak, mari kita mencontoh dalam segala hal kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam pribadi Rasul itu ada yang harus kamu contoh. Yang harus dicontoh apa? Pertama, ibadah, puasa, sholat, haji tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Urusan ibadah. Kemudian yang kedua, urusan akhlak. Nah, termasuk ini tadi kepemimpinan. Dianjurkan untuk dicontoh. Jadi kalau kita jadi pemimpin, cobalah contoh Nabi Muhammad SAW di dalam kepemimpinannya. Kemudian masalah-masalah keduniaan, misalnya caranya berpakaian, caranya kopiaan, itu urusan dunia. Boleh kita nyontoh Nabi, tapi tidak harus. Ya. Saya pakai serban misalnya aja diguyu-guyu paten ndaki erek kayak wong Arab. Ya biarin, wong hanya niru, ndak apa-apa, boleh mencontoh, tapi tidak harus. Misalnya ndak pakai serban nanti dianggap ndak sah misalnya, ya ndak apa, itu hanya urusan dunia. Dan karena para ibu, para bapak, jadi kesimpulannya kepemimpinan Rasulullah ini mari kita contoh. Kalau kita sebagai pemimpin jangan lupa mengayomi, menyantuni anak buahnya. Jangan berlaku keras. Kalau kita berlaku keras terhadap anak buah, dia bahkan lari meninggalkan kita. Demikian kurang lebihnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.